Perkenalkan, nama saya Freddy Irawan, NIM 2003020 dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Wijayawusada Semarang. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan atau kasus yang biasanya yang terjadi pada bagian bahu atau shoulder, yaitu kapsulitis, adesis, atau yang biasanya disebut dengan frozen shoulder. Nah, apa itu frozen shoulder? Jadi frozen shoulder di sini merupakan suatu gangguan pada bahu yang ditandai dengan rasa nyeri dan kekakuan pada bahu akibat trauma atau cedera yang relatif kecil tetapi lama-kelamaan akan berkembang tanpa alasan yang jelas. Nah, di sini mengakibatkan mobilitas pergerakan pada bahu kita ini jadi terbatas. Misalnya ketika kita akan menggerakkan tangan kita ke arah atas, tapi ketika adanya gangguan frozen shoulder di sini itu mengakibatkan gerakan menjadi terbatas. Jadi tangan kita hanya bisa sampai samping atau setengah. Nah, frozen shoulder ini biasanya terjadi pada wanita yang rentang umurnya 40 sampai dengan 60 tahun. Jadi apa penyebab terjadinya frozen shoulder ini? Penyebabnya adanya trauma, kemudian ada gangguan kesehatan atau pasca cedera itu akan mempengaruhi terhadap pergerakan terjadinya pada shoulder. 2. Patologi pada frozen shoulder itu biasanya ditandai dengan kapsul sendi glenohumeral yang menebal dan juga rapat. Kemudian ada kapsul fibrotik yang melekat pada cincin sendi dan juga leher anatomi. Humerus selanjutnya channel sinovial dan juga volume yang berkurang. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, selanjutnya ada tahap-tahap di mana mulai terjadinya peradangan kapsul yang sendi sampai terjadi fibrosis. Tahap yang pertama ini terjadi peradangan tetapi tidak ada terjadinya adesis, kemudian si penderita itu tetap bisa melakukannya full LGBS dan si penderita merasa nyeri sedikit saja. 4. Pada tahap kedua, tindakan adanya sindokistis adesis akut, di mana di sini terjadi pembentukan awal adesis. Lalu yang tahap kelima yaitu pada tahap ketiga, terjadinya peradangan yang melibatkan sedikitnya sinoptis dan lebih banyak melibatkan fibrosis. Ditandai dengan hilangnya lapisan ketiak atau lipatan ketiak dan terbatasnya gerakan. Tahap keempat yaitu tahap kronis, di mana adesis media menjadi matang sepenuh dan gerakan menjadi sangat terbatas. Selanjutnya patologi pada bagian frozen shoulder. Jadi biasanya frozen shoulder ini terjadi akibat trauma. Contoh misalnya ada seorang habis operasi pada bagian lengan yang otomatis pada bagian kapsul sendinya terjadi peradangan dan juga perlengkatan sehingga menyebabkan kekakuan dan juga cairan sinofilnya berkurang. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari itu akan terlambat. Contoh kita bermain badminton di sini karena terganggunya frozen shoulder itu akan terasa sulit lingkup gerak sendi yang sangat terbatas dan terkunci. Lalu bagaimana cara menangani frozen shoulder? Jadi berdasarkan penataan fisioterapi itu ada 2 cara teman-teman, yaitu yang pertama menggunakan trik terapi latihan atau melakukan eksersis seperti activate moment, passive moment, relax passive
momen yang kedua kita bisa menggunakan alat. Seperti apa alatnya? Misal ultrasound, TENS, kemudian swab dan lain sebagainya. Nah, baiklah teman-teman, itu penjelasan tentang kasus frozen shoulder. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya akhiri, mohon maaf.